Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kita jumpa lagi. Kali ini kita akan ngobrol dengan Bapak Julfayuan. Selamat pagi, Pak. Halo, selamat pagi. Luar biasa dahsyat. Jos. Apa kabarnya Bapak hari ini? Alhamdulillah baik. Luar biasa dahsyat. Luar biasa. Oh ya, Pak. Di obrolan kita kali ini saya mau bertanya, gimana sih Pak? Tolong bagi tipsnya Bapak dalam menjalankan bisnis biar tidak bosen itu gimana sih Pak? Ya, tips untuk menjalankan bisnis yang nggak bosen. Yang pertama adalah selalu mengingat niat dan tujuan. Ya. Jadi di awal-awal untuk menjalankan bisnis niatnya harus lurus dulu, niatnya harus benar dulu. Jika niatnya udah lurus, udah benar, udah mantap, baru apapun kondisinya dalam menjalankan bisnis pasti akan tetap semangat. Nah, sebaik-baiknya niat di dalam berbisnis itu adalah niat untuk beribadah. Ya. Beribadah semata-mata hanya untuk mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, dengan niat untuk ibadah, ya, dengan niat untuk ibadah secara otomatis ya, ke semua aktivitas kita dalam menjalankan bisnis, ya, itu selalu dilandasi dengan ibadah. Contoh, kalau misalnya mau buka toko ya, syukurnya ya wudu dulu, kemudian sholat hajat, kemudian berdoa mengatakan Bismillahirrahmanirrahim dalam setiap aktivitas ya. Atau kalau kita online marketing ya, mau ngambil handphone ya, wudu dulu, Bismillahirrahmanirrahim dulu gitu. Nah, dengan begitu nantiasa di dalam perlindungannya dan mendapatkan keberkahan gitu. Kemudian juga dengan niat beribadah secara otomatis ya, bisnis yang kita jalani yaitu jelas bisnis yang jelas kehalalannya. Jadi jauh dari kata haram dan jauh dari kata subhat gitu. Yang pertama itu. Kemudian yang kedua adalah tujuan. Kita harus mengingat dulu tujuan kita. Tujuan kita untuk berbisnis itu apa? Tujuan kita adalah tujuan kita untuk membahagiakan anak-anak, untuk membahagiakan suami atau istri ya, untuk membahagiakan pasangan, untuk membuat bangga orang tua gitu. Jadi tujuannya apa? Tujuannya atau goal atau setting goal kita, misalnya untuk berbisnis nanti aku insya Allah kepengen punya mobil baru ya, kepengen punya motor baru, kepengen punya tabungan sekian, kepengen punya tabungan saham sekian ya, kepengen punya aset sekian ya, itu goal. Nah, dengan adanya goal, jadi apapun kondisi bisnis kita secara otomatis kita terus semangat karena kita merasa bahwa goal kita itu belum tercapai dan harus kita dapatkan gitu. Goal itu sangat penting ya. Kemudian yang ketiga adalah cinta ya. Yang ketiga adalah cinta ya. Cinta, apakah cinta itu cinta kepada keluarga dan tentunya cinta kepada bisnisnya ya, cinta kepada bisnisnya. Kita untuk bisa menjalankan sebuah bisnis terus semangat, terus senang, itu kita harus mencintai pekerjaan kita dulu. Jadi kita harus menyatu dengan bisnis kita dulu gitu. Jadi kebanyakan orang di dalam berbisnis itu dia itu agak iya agak enggak gitu. Kayak ngerjain tapi kayak enggak gitu. Jadi ibaratnya kurang mantep gitu. Ibaratnya kurang ngeh itu. Kalau orang pun kalau misalnya kita ditawari orang lain bisnis tapi yang nawari itu kayak nggak yakin juga akan bisnisnya sendiri ya nggak mau kan ya gitu. Kayak nggak mau gitu.
Jadi misalnya kalau misalnya kita jualan apa tapi kita sama produknya aja kurang menyatu, kurang kayak kelihatan loh orang itu ibaratnya jalanin bisnis, dia itu sama pede, yakin ya kan, penuh semangat, sama orang yang jalanin bisnis tapi dia itu nggak begitu pede, kayak ada gengsi-gengsian gitu ya kan, ya secara otomatis sangat berpengaruh gitu dalam perjalanan untuk menjalankan bisnis, aktivitas untuk menjalankan bisnisnya. Makanya dasari bisnis dengan cinta terhadap bisnis. Kalau kita udah ngerjain bisnis kita itu udah senang ya kan, sama bisnis kita itu udah senang, ngejalanin prosesnya juga udah senang, ya secara otomatis kita asik sama yang namanya apa? Proses ya. Kita asik yang namanya proses. Kalau kita asik sama yang namanya proses, secara otomatis kualitas kita meningkat dengan sendirinya, kuantitas juga meningkat. Nah, secara otomatis ya uang itu mengejar kita sendiri, itu keuntungan itu mengejar kita sendiri, gitu. Ya, itu. Jadi beda halnya kalau kita itu tidak didasari dengan cinta, kita cuman uang saja gitu, yang kita kejar uang saja. Nah, kalau yang kita kejar uangnya saja ya kita gampang bete ya. Kita ya benar, kita gampang bete, kita gampang bosen, kita gampang putus semangat ya. Karena apa ya? Karena yang dikejar uang. Aku ini nanti ibaratnya jualan ini kepengen dapat uang sekian, keuntungan sekian. Nah, ternyata belum laku ya, patah semangat ya kan. Aku ngejalanin ini ternyata seharian belum dapat closingan atau belum dapat uang, belum dapat keuntungan segini ya. Yes, otomatis putus lagi semangatnya, bosan lagi gitu kan. Akhirnya cari lagi bisnis lain, cari lagi lain lah. Nah, itu yang masalahnya itu bukan di bisnis kita gitu. Masalahnya itu ya di kita sendiri ya, kita sendiri yang gampang bosenan. Karena apa? Karena pola pikir kita itu kurang bener ya, kurang bener di dalam berbisnis gitu. Jadi jika kita ingin berbisnis ya pola pikir kita harus benar, kita harus mencintai bisnis kita, dan tentunya yang kita kejar bukan uang, bukan cuma semata-mata uang saja. Udahlah, kalau uang itu nanti ngikut-ngikut sendiri lah ya, ngikut-ngikut sendiri, uang itu ngikut-ngikut sendiri, nggak perlu khawatir sama uang. Yang penting kita jalani proses bisnisnya, happy, terus kemudian meningkatkan kualitas dengan belajar. Kemudian yang keempat adalah inovasi ya, biar kita nggak bosan sama bisnis kita ya, kita harus memikirkan ide-ide kreatif bagaimana nih caranya mengembangkan bisnisku gitu kan. Gimana nih pangsa pasarnya, anak muda ada atau orang wira swasta atau golongan pengusaha ataukah golongan ibu-ibu PKK gitu kan. Atau apa pangsa pasarnya atau macam-macam pangsa pasarnya ya. Terus kita mikirin untuk menembus pangsa pasar itu gimana sih caranya, anak muda sukanya yang gini-gini lah. Kita bertumbuh akhirnya ide-ide kreatif ya. Jadi bisnis kita itu nggak monoton gitu-gitu aja gitu. Jadi kita kembangkan ide-ide kreatif sehingga kita bisa aplikasikan di bisnis kita. Nah, tentunya untuk meraih ide-ide kreatif ini ya kita butuh yang namanya sumber dari lain. Ya, sumber dari pihak lain ya. Kita sekarang itu mau belajar apa saja keturutan kita sebenarnya kita untuk belajar itu nggak selalu melulu ke sekolah ya kan, ke les, ke macam-macam ya kan. Kalau misalnya butuh pengetahuan tentang bisnis secara umum gitu kan, kita bisa dengan mudah temukan di Google ya kan, di YouTube ya kan. Itu macam-macam, atau kita belajar sama orang mungkin yang sudah expert di bidangnya. Kalau bisnis kita di di bidang marketing ya kan, tinggal ketik aja itu motivasi marketing. Nah,
cara penjualan gitu kan, cara penjualan online, marketing online itu narasumbernya banyak sekali ya kan. Itu kita sambil belajar, dengan belajar ya kan, dengan memupuk rasa cinta kita terhadap bisnis kita, niat kita yang lurus, tujuan kita untuk keluarga, untuk orang-orang yang kita sayangi ya kan. Kemudian kita berinovasi terus ya. Tentunya ya nggak ada waktu buat rasa bosan dalam bisnis kita. Yang ada kita happy, kita jalanin bisnis itu happy. Kita jalanin bisnis itu nggak kayak kerja. Ingat loh, bisnis itu bukan tempatnya stres-stresan gitu loh. Bisnis itu tempatnya happy, bisnis itu tempatnya seneng, bisnis itu tempatnya kita itu untuk memiliki passion ya, bekerja secara passion atau seperti gaya kita sendiri gitu. Jadi happy saja gitu. Jadi mungkin kalau tempatnya stres-stresan atau mungkin jadi karyawan kan, diperintahi bos ngalor gitu kan. Diperintahi bos ke sana ke sini, salah sedikit dimarahi, salah begitu. Kalau bisnis nggak ada yang marahin kita, siapa yang berani marahin kita ya kan? Iya. Nah, itulah mengapa untuk bisnis sendiri itu ya apa itu namanya, kita jalanin prosesnya dengan senang. Itulah 4 tip dari saya, semoga bermanfaat gitu. Ya, baik Pak, terima kasih, sangat luar biasa sekali tipsnya. Semoga bermanfaat bagi pelaku-pelaku bisnis di luar sana. Baik Pak, sampai jumpa lain waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.